Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yogi dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai jaminan mutu kosmetik. Yang pertama adalah latar belakang. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kebutuhan hidup manusia kian berkembang. Tak hanya kebutuhan akan sandang pangan, pendidikan, dan kesehatan saja. Kebutuhan akan mempercantik diri pun kini menjadi prioritas utama dalam menunjang penampilan sehari-hari. Salah satu cara untuk mengubah penampilan atau mempercantik diri yaitu dengan menggunakan kosmetika. Keinginan untuk mempercantik diri secara berlebihan, salah pengertian akan kegunaan kosmetika, menyebabkan seseorang berbuat kesalahan dalam memilih dan menggunakan kosmetik tanpa memperhatikan kondisi kulit dan pengaruh lingkungan. Hasil yang didapat tidak membuat kulit menjadi sehat dan cantik, tetapi malah terjadi berbagai kelainan kulit yang disebabkan oleh penggunaan kosmetika tersebut. Akhir-akhir ini, peredaran obat-obat tanpa resep memungkinkan seseorang individu mencoba mengatasi masalah medik dengan cepat, ekonomis, dan nyaman tanpa perlu mengunjungi seorang dokter. Padahal, penggunaan obat tanpa resep yang tidak disertai informasi yang memadai dapat mengakibatkan penggunaan obat yang tidak rasional sehingga menyebabkan peningkatan biaya dan penyakit pasien menjadi lebih serius. Walaupun pada etiket obat telah dicantumkan larangan atau pembatasan tertentu yang berhubungan dengan obat tersebut. Selanjutnya, jaminan mutu kosmetik. Di sini poin-poinnya yang pertama ada definisi kosmetik, penggolongan kosmetik, permasalahan yang sering terjadi pada kosmetik, dan pengendalian mutu terhadap kosmetik. Definisi kosmetik. Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti pada bagian epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi atau mukosa mulut, terutama membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan atau memperbaiki bau badan, atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Penggolongan kosmetik berdasarkan bahan dan penggunaannya, serta untuk penilaian. Kosmetik dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, kosmetik yang digunakan untuk bayi, dan kosmetik yang digunakan di sekitar mata, rongga mulut, dan mukosa lainnya. Selanjutnya, kosmetik yang mengandung bahan dengan persyaratan kadar dan penandaan. Yang keempat, kosmetik yang mengandung bahan dan fungsinya belum lazim serta belum diketahui keamanan dan kemanfaatannya. Untuk kosmetika golongan 2 adalah kosmetik yang tidak termasuk di dalam golongan 1. Penggolongan kosmetik berdasarkan fungsinya. Kosmetik terdiri dari 13 kategori. Yang pertama, sediaan bayi, sediaan mandi, sediaan kebersihan badan, sediaan cukur, sediaan wangi-wangian, sediaan rambut, sediaan pewarna rambut, sediaan rias mata, sediaan rias wajah, sediaan perawatan kulit, sediaan mandi surya dan tabir surya, sediaan kuku, dan sediaan hygiene mulut. Kemudian penggolongan kosmetik berdasarkan sumbernya. Kosmetik dibagi dalam dua golongan. Yang pertama, kosmetika tradisional. Kosmetika tradisional adalah kosmetik alamiah atau kosmetika asli yang dapat dibuat sendiri langsung dari bahan-bahan segar atau yang telah dikeringkan, buah-buahan, dan tanam-tanaman di sekitar kita. Selanjutnya, kosmetika modern adalah kosmetika yang diproduksi secara pabrik di laboratorium, di mana telah dicampur dengan zat-zat kimia untuk mengawetkan kosmetika tersebut agar tahan lama sehingga tidak cepat rusak. Selanjutnya, permasalahan yang sering terjadi pada kosmetik, yaitu kosmetik ilegal. Faktor-faktor penyebab peredaran kosmetik ilegal yang pertama adanya penawaran harga yang ditawarkan produsen dengan izin resmi lebih mahal dibandingkan yang tanpa izin. Kemudian semakin tingginya permintaan pasar akan barang tersebut, tidak adanya pemberitahuan resmi dari pemerintah kepada penjual dan kurang seriusnya pemerintah dalam memberantas peredaran kosmetik palsu tanpa izin di pasaran.
Dan yang terakhir, karena tingkat kehidupan perekonomian yang rendah dan rendahnya sumber daya konsumen. Kosmetik ilegal. Selanjutnya yang kedua, bahaya penggunaan kosmetik ilegal, yaitu efek samping dari penggunaan kosmetik ilegal ini bisa sangat membahayakan tubuh manusia. Efek samping yang diakibatkan dari kosmetik ini secara terus-menerus bisa berakibat terjangkitnya kanker, kegagalan jantung. Zat kimia yang terdapat pada kosmetik tersebut yang melebihi standar yang digunakan untuk kosmetik bisa memunculkan risiko kesehatan. Selanjutnya, kandungan zat-zat berbahaya pada kosmetik. Ada metil atau propil atau butil atau etil paraben, kemudian ada imidazolidinil urea dan diazolidinil urea. Selanjutnya ada PVP atau VA copolymer. Selanjutnya sodium lauryl-sulfat, relerconium klorid, dan yang terakhir tritenolamin atau T. Kemahalan suatu produk. Ada kosmetik yang tidak halal, berarti menggunakan bahan-bahan yang tidak dihalalkan oleh syariat Islam. Bahan-bahan tersebut menggunakan unsur hewani. Zat tersebut antara lain lemak dan turunannya, seperti gliserin, GMS, cetyl stearic acid, palmitic acid, dan lain-lain. Kolagen dan elastin kolagen yang berasal dari babi. Dua zat ini digunakan dalam pelembab karena berguna untuk menjaga kelenturan kulit. Kemudian ada ekstrak plasenta, dan amnion, yaitu cairan ketuban yang bermanfaat untuk memanjakan kulit. Kemudian ada asam alfa hidroksi atau AHA, merupakan salah satu senyawa asam laktat yang dalam pembuatannya menggunakan media hewan. Selanjutnya ada hormon estrogen, ekstrak timus, dan melatonin adalah contoh hormon yang berasal dari hewan. Yang terakhir ada sodium heparin. Pengendalian mutu terhadap kosmetik. Penentuan standar maksimum pembuatan kosmetik. Sesuai dengan keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang pedoman cara pembuatan kosmetik yang baik, menyatakan bahwa kosmetik merupakan suatu produk yang pada saat ini sudah sangat dibutuhkan oleh masyarakat, bahwa untuk melindungi masyarakat terhadap hal-hal yang dapat merugikan kesehatan, maka perlu dicegah beredarnya kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Kemudian bahwa agar produksi kosmetika dalam negeri dapat tetap memiliki daya saing di tingkat internasional, khususnya di AFTA, maka perlu adanya peningkatan mutu, keamanan, dan kemanfaatan kosmetik produksi di dalam negeri. Dan juga menyatakan bahwa langkah utama untuk menjamin mutu, keamanan, dan kemanfaatan kosmetik bagi pemakainya adalah penerapan cara pembuatan kosmetik yang baik pada seluruh aspek dan rangkaian kegiatan produksi. Penandaan kosmetik. Yang pertama ada nama produk, nama dan alamat produsen atau importer atau penyalur, ukuran, isi atau berat bersih. Selanjutnya ada komposisi, harus memuat semua bahan. Selanjutnya ada nomor izin edar, nomor batch atau kode produksi, kegunaan dan cara penggunaan kecuali untuk produk yang sudah jelas penggunaannya. Bulan dan tahun kadaluarsa bagi produk yang stabilitasnya kurang dari 30 bulan, dan penandaan yang berkaitan dengan keamanan atau mutu. Selanjutnya, nomor izin edar. Yang mendapatkan izin edar sebelum notifikasi, izin edar diterbitkan oleh Departemen Kesehatan dengan kode CD atau CL diikuti 10 digit angka. CD atau CL kosmetik produksi dalam negeri atau kosmetik produksi di luar negeri atau di lisensi. Pada poin 1 dan 2 itu merupakan jenis kategori kosmetik.
Poin 34 jenis subkategori, kemudian pada nomor urut ke-5 dan 6 tahun berakhirnya izin, pada nomor urut 7, 8, 9, dan 10 merupakan tahun pendaftaran. Kemudian izin melalui notifikasi. Izin edar diterbitkan oleh Badan POM RI dengan kode C diikuti 12 digit angka. C itu merupakan huruf C singkatan dari kosmetik. Pada nomor digit pertama merupakan kode benua, disusun secara alfabetis. Pada nomor digit kedua dan ketiga, kode negara yang disusun secara alfabetis. Nomor digit 4 dan 5, tahun notifikasi. Nomor digit 6 dan 7, kategori kosmetik ASEAN. Dan untuk nomor digit 8 sampai dengan 12 merupakan nomor urut notifikasi pada tahun yang bersangkutan. Pengawasan peredaran kosmetik. Pre-market control adalah pengawasan yang dilakukan sebelum produk kosmetik diedarkan, antara lain standarisasi, pembinaan, dan audit cara produksi kosmetik yang baik serta penilaian dan pengujian atas mutu keamanan sebelum kosmetik diedarkan. Post-market control adalah pengawasan yang dilakukan setelah produk kosmetik diedarkan di masyarakat, antara lain inspeksi sarana produksi dan distribusi, sampling dan uji laboratorium untuk kosmetik, di peredaran, penilaian dan pengawasan iklan kosmetik atau promosi, monitoring efek samping kosmetik, serta penyebaran informasi melalui edukasi masyarakat dan public warning. Penetapan standarisasi nasional atau penerapan jaminan mutu. Pemberlakuan SNI wajib dilakukan melalui penerbitan regulasi teknis oleh instansi pemerintah yang memiliki wewenang untuk meregulasi kegiatan dan peredaran produk. Dalam hal ini, kegiatan dan produk yang tidak memenuhi ketentuan SNI menjadi terlarang. Yang memiliki peran besar dalam pengendalian mutu adalah pemerintah. Oleh karenanya, pengawasan dan kebijakan mutu sangat penting diterapkan. Tetapi kenyataannya sangat banyak yang berbanding terbalik dengan penerapan yang sudah dianjurkan pemerintah. Masih banyak kalangan-kalangan tertentu yang tidak peduli dengan peraturan pemerintah, tidak peduli dengan kesehatan konsumen dan lingkungannya. Sehingga saat ini masih ada orang-orang yang hanya mementingkan kepentingan dan kepuasannya sendiri. Penetapan standarisasi nasional atau penerapan jaminan mutu. Dengan adanya kebijakan mutu dan pengendalian mutu, ada beberapa aspek yang diharapkan, yaitu laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pertumbuhan lapangan kerja besar, struktur industri yang kuat, kemampuan nasional yang terus berkembang. Oleh karena itu, bukan hanya peran pemerintah yang diharapkan, tetapi kita sebagai masyarakat juga ikut serta dalam melaksanakan pengawasan mutu dan pengendalian mutu. Diingat bahwa masyarakat juga sebagai konsumen. Untuk kesimpulannya, pada poin pertama, pengendalian mutu terhadap kosmetik mutlak dibutuhkan agar terjamin keamanannya dan memberi manfaat yang besar dan memberi risiko efek samping yang kecil yang masih dapat ditolerir dan tidak fatal. Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam pengendalian mutu kosmetik serta memberikan perlindungan atas keselamatan dan kenyamanan hidup rakyat. Poin yang terakhir, pengendalian dan pengawasan mutu memerlukan pengembangan aspek teknis pengujian dengan cara pengelolaan, aturan-aturan jelas, tegas, dan disiplin, tindakan korektif dan representatif yang tepat dalam profesionalisme sesuai aturan-aturan yang telah berlaku. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk kekurangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.